channel Auto Based on Location. Masih bersama saya Syafina Sasyar dan saya Ferry Sandi. Oke, kalau tadi kita sudah melihat Land Cruiser, nah sekarang yang mau kita lihat apa nih? Sekarang ada di sebelah kita Lexus RX 300F Sport. Jadi tipe varian tertinggi dari RX 300 dan ini punya grill yang ciri khas Lexus banget, ya, spindle grill. Ya mungkin sebagian menyebutnya seperti laba-laba ya. Ya, seperti sarang laba-laba. Atau sebenarnya absurd sih bentuknya. Betul. Ya. Cuman ini jadi ciri khas Lexus. Karena ini emang facelift ya, Chef. Jadi ada beberapa perbedaan. Misalkan chrome di sini udah bukan silver lagi, udah agak dark gitu. Emas ya. Nah, kemudian di bawahnya fog lamp-nya juga udah bukan bulat gitu, tapi agak pipi. Kemudian, nah ciri khas Lexus lainnya adalah lampu L di sini nih. Iya. Lampu L yang menjadi ciri khas Lexus. L-nya nyudut ke pojokan ya. Betul, dia. kayak gitu. Iya. Ini juga salah di sini. Headlamp-nya juga tetap 3 LED ya, dia 1, 2, 3. Kurang lebih ada 3 juga. Jadi, dan ini ditenagai oleh mesin 2000 cc turbo jadi 4 silinder, dan kemudian bisa menghasilkan sekitar 235 horsepower dan 350 Nm. Jadi cukup bertenaga lah untuk di perkotaan. Ya, dan Lexus ini emang hitungannya adalah mobil mewah karena di beberapa mall itu ada parkiran khusus Lexus. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya kita punya mobil Lexus nih, bawaannya kayak, wih kita keren banget. Iya. Karena parkirannya khusus, kita nggak perlu ngantri, nggak perlu nyari-nyari lagi. Itu di beberapa mall di Jakarta ada. Iya, jadi sebuah privilege sebenarnya untuk memiliki Lexus di Jakarta. Wow, gitu. Oke, kalau gitu kita langsung lihat ke dalam seperti apa. Bagus juga apa enggak? Oke, sekarang kita sudah di dalam, dan satu yang menjadi sorotan utama aku adalah dia dashboard entertainment-nya nggak beda jauh ya. Kalau yang tadi juga, maksudnya bentuknya ya persegi panjang kayak gini juga gitu. Iya, jadi nggak terlalu beda jauh. Ini ada maps-nya, ada beberapa yang bisa disambungin dengan Bluetooth juga tentunya. Dan ini bisa ngatur posisi duduk juga ya dari sini untuk AC. Jadi pengaturan AC-nya bisa dilakukan secara manual dengan tombol-tombol yang ada di sini ataupun secara digital. Betul. Dan memang kalau kita lihat tadi juga kan sama Land Cruiser banyak tombolnya. Di sini juga ternyata banyak tombolnya juga, ada untuk pengaturan AC, suhu. Jadi kita nggak bingung untuk misalkan nentuin dari layarnya aja gitu, Chef. Kita bisa ngatur dari tombol-tombol. Biasanya kan lebih mudah ketika di tombol-tombol aja gitu. Kalau misalkan di layar tuh kadang suka bingung, lebih lama, ini lebih cepat kalau misalkan di tombol. Dan ini banyak juga tombolnya. Dan kemudian salah satu yang aku lihat juga, untuk jarak kaki di sini cukup nyaman. Tapi memang dashboardnya agak lebih panjang ya. Iya. Ini tapi jarak di bawah kakinya masih ada space-nya? Ada space juga, Jadi ada lumayan space, ya bisa cukup lah. Karena di sisi penumpang ini untuk nyaman juga, nggak mentok untuk di kakinya gitu. Dan ini yang canggihnya lagi dan yang aku suka, sebenarnya ini somehow bisa menjadi memudahkan, tapi somehow bisa jadi lumayan ribet juga gitu kan, karena dia tuh di sini ada cursor. Jadi layar ini tuh bisa pakai cursor tuh, kayak laptopan kita. Iya. Tapi lumayan susah nih kalau misalkan belum terbiasa gitu, kalau salah-salah pencet malah menu-menu yang lain yang keluar gitu kan. Tapi ini termasuk canggih, kayak Lexus yang lain juga cursoran kayak gini juga ya. Gitu, jadi sambil nyetir kita udah nggak usah yang gini-gini gitu loh. Jadi kan membahayakan, kita bisa tetap lurus, tinggal lihat aja, atur dan lain. Tapi transmisi ngatur transmisi kan digini juga. Tapi ya ini bener-bener yang udah paham banget, udah sensitif banget sama kulit bisa. Tapi kalau enggak ini akan sedikit irritating sebenarnya. Tapi ini canggih, ini yang keren sebenarnya. Jarang-jarang ya mobil kayak gini kalau kita lihat. Dan ini ada tempat botol minumnya. Dan yang aku tahu kalau misalkan Lexus kita beli baru gitu ya, dia akan kasih minuman air putih mahal gitu untuk komplimen ke pembelinya. Yang warna hijau itu biasanya kan. Yes, yang warna hijau itu. Apa itu? Apa itu ya? Nah, kemudian di bawahnya sini juga ada wireless charge. Jadi kalau misalkan handphone kita udah nggak bisa ngedukung dan ada wireless, jadi bisa di-charge aja, nggak perlu pakai kabel-kabel segala. Oh, gitu. jadi kayak kita tinggal taruh aja gitu di sini. Bisa nge-charge. Iya betul. Iya. Jadi ada beberapa fitur juga. Di sini ada power outlet, kemudian USB 2,1 ampere ada 2. Jadi bisa pakai kabel juga gitu. Dan untuk tampilan dari speedometernya di sini
udah digital. Kalau Digital yang all ini ya, digital all. Jadi speedometernya nggak ada yang pakai jarum lagi. Iya. Semua udah digital, pengaturannya semua digital. Kecuali untuk jarum bensin, jarum angin, air dan segala macam itu keterangannya masih pakai jarum. Tapi sisanya sudah untuk kecepatan ya. dan segala macamnya sudah digital. Iya. Mungkin kita ngeliat ke atas sekarang, Chef. Nah, dari atas ini kelihatan ada sunroofnya ya. Oh, ini sunroof berarti bisa dibuka dong? Iya, bisa dibuka untuk yang di depan. Oh, Coba cuma kita yang di cek. depan ya? Iya. Mobil ini sunroofnya ada 2, tapi yang di belakang sifatnya cuma panorama panoramik ya. aja, betul. Jadi nggak bisa dibuka, dan ini bisa dibuka. Dan ini juga nggak bisa full dibuka, kayaknya udah mentok udah sampai sini. Iya, ini bisa ditarik lagi. Tapi dengan fitur seperti ini, sepertinya cukup berguna untuk di tahun-tahun ini. Karena untuk kampanye mungkin. Iya, jadi mungkin calon-calon yang mau menyambut rakyat gitu, atau menyapa rakyatnya gitu dari sini. Emang bisa. muat ya, boleh lah. Tapi kalau yang gemuk-gemuk kita nggak bisa nih, dada-dada di sini, sulit ya. Gitu. Oke, kalau gitu cukup menarik untuk Lexus. Kita lihat deh ke bangku belakang, apakah lebih lega dari Land Cruiser tadi? Yuk kita cek. Bangku belakang. Gimana? Kalau tadi kan Land Cruiser lumayan sempit. Kalau ini menurut Mas Ferry gimana? Iya, kalau di belakang untuk baris keduanya sepertinya memang agak lebar ya, agak lebih luas gitu untuk lightroomnya. Jadi agak mungkin 1 atau 1,5 lah. 1,5 jengkal ya. 1,5 jengkal lah kira-kira bisa cukup. Cuman kalau untuk fitur sepertinya nggak terlalu banyak nih dibandingkan yang sebelah. Karena dilihat dari sini cuma ada USB 2. Kemudian ada heater, bangku ini ada kisi AC. Tapi di sini ternyata ada armrest buat tempat duduk gitu. Dan ini bisa dijadiin cup holder. Oh iya. Iya, 2 tempat. Dan ini ternyata ada charge wireless. Charge juga jadinya. Harusnya bisa sih. Oke, mungkin karena mobilnya belum nyala ya, jadi tidak bekerja. Tapi ini harusnya bisa nyala ya, karena ini charge wireless. Oke. Jadi belakang seperti ini. Dan ini warna merah. Merah di sini bukan dari pengguna ya, tapi memang dari ATPM-nya, dari Toyota atau dari Lexus-nya langsung. Itu yang memang membuatnya seperti ini. Jadi berarti emang jok interiornya tuh udah pasti merah kalau beli ada yang merah, ini. ada yang hitam juga. Tapi yang banyak dicari itu kebanyakan yang merah ini. Iya, karena kalau kelihatan dari luar kelihatan kayak sporty sih sebenarnya. Betul. Merah. Nah, tapi kalau misalkan tadi di sini tombol-tombolnya nggak banyak, tapi di sini bagusnya adalah ada armrest-nya. Yang Chef paling nggak suka tuh adalah ini. Multimedia rear set-nya ini. Menurut Chef sendiri UI UX-nya kayak gak menarik aja gitu, kayak cuma 3 pilihan ini, multimedia, input, setup, lalu udah kita pilih mau audio, foto atau movie, dan menyambungkannya ini harus pakai USB atau micro SD dong. Sepertinya agak cukup old ya untuk mobil keluaran 2020-2021 gitu. Paling nggak kan harusnya bisa Bluetooth ya, nyambung Bluetooth ke sini beda, Bluetooth ke depan beda gitu kan. Jadi yang penonton di sini bisa nonton apa yang dia suka, Mas Ferry juga bisa nonton apa yang Mas Ferry suka. Betul, dan memang secara tampilan pun user interface-nya bukan kayak tampilan baru gitu ya, mungkin 2000-an awal gitu. Jadi kurang canggih gitu, tapi ya cuman oke lah. Di belakang ini. Iya, nah di sini juga ada speaker dan untuk tombol-tombol di pintunya juga nggak terlalu banyak ya. Betul, ini power window doang. Iya, cuma ada power window doang. Kemudian, nah di sini ada tirai. Tirainya dari bawah ke atas ya, karena beberapa mobil dari atas ke bawah. Ini ada dari bawah ke atas. Oh gini jadinya. Nah, iya, jadi mungkin untuk menjaga privasi dan lain sebagainya bisa juga nih gitu. Karena memang kan seharusnya yang membeli kendaraan ini menggunakannya di belakang sih biasanya gitu. Ya, tapi ini juga sangat-sangat oke untuk dikendarakan pribadi karena sifatnya nggak terlalu yang mewah-mewah banget. Ini tetap mobil mewah tapi nggak yang kayak bikin
kita harus jadi duduk di bangku penumpang Iya gitu. sih, betul-betul. Kalau aku punya mobil ini, aku lebih prefer aku nyetir. Iya juga sih. Mode berkendaranya seperti enak juga. Lebih enak. Dan tapi mode berkendaranya memang nggak sebanyak Land Cruiser ya. Tadi tuh ada 6, kalau nggak salah ini ada 3. Ada 5 deh. Oh, ada 5. Eco, Sportnya, Sport Plus juga. Di normal. Iya, jadi kalau mobil ini enak untuk kita nyetir alias suami istri Betul. gitu kan. Tapi kalau mobil tadi Land Cruiser sebenarnya nyetir juga enak, tapi karena yang udah pasti belinya yang kaya-kaya, jadi pasti duduk di belakang. Iya, betul. Oke, kita lihat ke belakang yuk. Bagasinya kita cek muat langsung. seperti apa? Yuk. Let's go. Sobat otomotif. Oke, sekarang kita mau lihat bagian belakang, eksterior belakangnya. Nah, sebenarnya eksterior belakangnya ya gini-gini aja ya, nggak ada yang... Ya, jadi kalau untuk bagian belakang memang secara tampilan looknya itu cukup SUV dan di sini ada tulisan L Lexus, di sini ada Lexus juga, ada RX 300 gitu. Kemudian di belakangnya ini nggak ada wiper ya kelihatannya, tapi ternyata ini ada di belakang atau di depannya, di atasnya lah wipernya. Jadi tetap bisa untuk menyapu air. Oh dia dari atas Dari turunnya atas, ya? betul. Karena kalau mungkin di sini nggak terlalu merusak estetika. Mungkin model-model kayak Ioniq 5 juga nggak ada kelihatannya. Iya. Tapi kalau Ioniq 5 memang nggak ada. Kalau ini ada di atasnya. Iya, ada di atas. Jadi nggak usah khawatir kalau berkendara dalam hujan, tetap Iya. ada wiper di belakang. Ada wipernya juga. Dan dia juga kalau dari segi lampu, dia lampunya bentuknya L ya? Iya. L. Ini LED juga pastinya. Kemudian tapi nggak bisa apa nih buat oh bukanya? nggak bisa power backdoor yang kayak sert gitu. Biasanya kan kebuka ya. Kita kalau mau bawa barang belanjaan atau apapun, tinggal tempel kan harusnya bisa gitu. Iya. Nah, ternyata nggak bisa, jadi harus dipencet ping ya di bawahnya. Nah, ini ada kamera 360 juga ya di belakangnya. Nah, ini adalah bagian belakangnya. Luas ya? Oh, berarti ini jatuhnya 7-seater? 5 seater. Iya, 5. Berarti ini nggak bisa ada apa-apa yang diangkat ya? Iya, betul. Tapi memang di bawah ini ada ban serepnya kalau kita angkat. Oh iya. Nah, ban serepnya juga sama seperti yang digunakan. Ukurannya sama 235, 55, R20. Jadi ringnya 20, besar. Ringnya 20, iya emang besar banget. Dan ini yang bikin akhirnya bagasinya tuh nggak bisa rata gitu kan sama, katakanlah biasanya kan sama bibir mobil belakang ini kan dia sama ya. Tapi dia nggak bisa karena memang dia penyimpanan ban serepnya itu di ada sini. Di bawah. Jadi agak level sedikit. Dan nggak pakai power backdoor, jadinya kalau mau masukin barang ke sini ya harus ditaruh dulu. Buka, baru masukin. Kemudian, dan ini juga sebenarnya separasi ini bisa dicopot ya? Iya, bisa dicopot. Jadi kalau misalkan butuh space yang lebih besar, bisa dicopot juga gitu. Dan belakangnya ini ada lampu, kalau misalkan di kondisi gelap, bisa ngebantu lah. Kalau misalkan gelap ya, di kanan kiri ada. Nah, ini buat majuin atau ngelipet bangku depan, ngelipet bangku belakang yang kedua. Tapi cuman single press aja. Kalau Land Cruiser tadi kan kita harus hold kan. Oh iya, Kalau ini single press dia begitu turun rata. langsung. Betul. Berarti ini bisa, ini ketika ini dicopot, ini bisa lumayan besar ya. Iya, untuk lumayan space-nya. besar. Mungkin mau nyimpan sepeda gitu, kita mau bawa Bisa. sepeda. Ini bisa kayaknya juga. ukuran sepeda Yang mountain mountain bike gitu masih ya, bisa. Iya, cukup besar juga gitu tampilan belakangnya. Oke, tapi ya memang nggak bisa untuk yang rame-rame gitu ya. Tapi ya oke lah untuk family kecil ya, keluarga kecil ya. Suami, istri, 2 anak. Dah, betul itu dia. Oke, gimana Mas Fer, dari Land Cruiser sama Lexus yang kita review ini, mana yang paling jadi favorit dari Mas? Memang secara harga itu emang hampir 2 kali lipat ya, dan memang untuk Land Cruiser itu barangnya susah gitu, dan ini pun ada harganya cukup tinggi. Jadi kalau misalkan kita nunggu sampai 6 tahun loh kalau yang Land Cruiser, dan memang dari segi harga hampir 2 kali lipatnya. Tergantung kebutuhan, Chef. Kalau misalkan untuk perkotaan ini cukup, tapi kalau untuk yang medan lebih berat, sepertinya Land Cruiser itu lebih cocok gitu. Iya, walaupun Land Cruiser ini banyak juga dipakai di perkotaan, tapi sebenarnya dia tuh mobil yang lebih dari cuman city car kok. Betul, ya kan, dia betul. memiliki kemampuan untuk bisa dibawa off-road juga. Cuman karena dipakainya di kota-kota, jadi kemampuan off-roadnya jarang ada yang bisa rasain. Tapi kalau emang kamu cuman maunya city car aja yang affordable, tapi tetap mewah gitu kan, affordable dibandingkan Land Cruiser ya Lexus bisa jadi pilihannya. Tapi ya ini cuman 5 seater, nggak bisa terlalu besar. Dan untuk space juga lumayan lah, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Jadi pilihanmu jatuh ke?
sebenarnya Land Cruiser sih. Nggak bisa dibohongi sih, Iya. saya juga jatuh cinta dengan Land Cruiser sih, tapi harganya Betul. selangit ya. Iya, betul. Oke, nggak apa-apa, kali aja abis kita review-review ini kita bisa dapat mobil Land Cruiser. Iya, siapa tahu ya. Siapa tahu. Bos di kantor denger, iya.